dalam kegiatan konferensi pers daripada pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Kegiatan ini tidak terlepas daripada kerjasama tim kerjasama dalam pengungkapan kasus perdagangan orang, yang mana di sini hadir di tengah-tengah kita, ya, hadir bersama kami dalam kegiatan konferensi pers ini Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Bapak Dr. Reynold Hutagalung. Kemudian hadir di tengah kita juga perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dari Komisi 5 Ibu Aprilia. Kemudian juga hadir dengan kita dari BP2MI, Kepala BP2MI Bapak Salabi. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Bapak Helmi, dan satu lagi ya, dan tim dari Binwasker, Bina Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja. Kemudian juga dari Imigrasi Kota Bumi dan ya Bapak Amrul dari Dinas dari Kantor Imigrasi Kota Bumi, dan juga dari Kantor Imigrasi Kediri Provinsi Jawa Timur Bapak Iqbal. Jadi rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan laporan polisi nomor A182 SPKT Polda Lampung tanggal 9 Februari 2022, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung telah mengamankan 2 orang tersangka atas nama SPA usia 48 tahun dan tersangka LW usia 30 tahun. Kedua tersangka telah diamankan di Jalan Soekarno-Hatta, Labuan Dalam, Kota Bandar Lampung. Mengungkap adanya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Peristiwa ini berawal dari tanggal 15 Januari 2022. Kami Direktorat Reserse Kriminal Umum mendapatkan informasi adanya pemberangkatan 10 orang warga Lampung yang tujuannya akan dipekerjakan di luar negeri. Tentunya informasi yang ada adalah dipekerjakan secara ilegal atau non-prosedural. Berdasarkan informasi itu, kami membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang personilnya dari internal Direktorat Reserse Kriminal Umum, melibatkan dari subdit-subdit yang ada di bawah kepemimpinan Kasubdit Renata di Treskrimum Polda Lampung untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Dan benarlah adanya sampai penyelidikan yang dilakukan tepat tanggal 2 Februari 2022, kami dari Satgas TPPO di Treskrimum Polda Lampung dapat menyelamatkan 9 orang dari BLK Balai Latihan Kerja di Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya telah tersampaikan kepada rekan-rekan semua, yaitu dengan inisial 9 orang korban tersebut: SK, TA, S, YWN, RPS, EW, S, RF, dan ES yang ke-9 dengan BLK nama PT BPJ Cabang Ponorogo, Jawa Timur. Hal ini kita lakukan penyelamatan kepada 9 orang korban tersebut, dibawa ke Polda Lampung dan dilakukan
kerjasama dengan BP2MI untuk mengembalikan rehabilitasi hak-hak dari calon korban tersebut. Sebagaimana hari ini nanti bisa disampaikan dari rekan-rekan instansi yang hadir, bahwasannya bagaimana kami sangat memerlukan kerjasama dari teman-teman yang berkaitan dengan penanganan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana hal itu juga menjadi amanah dalam Undang-Undang 18, Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, kami telah menetapkan berdasarkan proses pembuktian di mana tindak pidana perdagangan orang itu menjadi bagian dari suatu perbuatan tindak pidana, harus tahu proses, cara, dan tujuan. Prosesnya yaitu mulai dari perekrutan, penampungan, pengiriman calon pekerja migran Indonesia. Dan untuk caranya dalam hal ini yaitu melakukan penipuan, penyalahgunaan kewenangan, memberikan bayaran atau manfaat, dan tujuan tentunya mempekerjakan seseorang atau orang yang calon PMI ini secara ilegal atau non prosedural yang dapat dikatakan eksploitasi. Inilah pembuktian kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum yang telah menetapkan 2 tersangka atas nama SPA, dan SPA berumur 48 tahun dan saudari LW 31 tahun. SPA ini merupakan ASN di wilayah Lampung Tengah dan saudari LW merupakan kepala unit UP3 BLK Cabang Ponorogo, Jawa Timur, yang kita tetapkan sebagai tersangka. Pasal yang ditetapkan adalah pasal 2 ayat 1, pasal 4 dan atau pasal 10 Undang-Undang RI 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman minimal 3 tahun dan maksimum 15 tahun. Untuk pendalaman penyidikan tentunya kami tetap bersinergi, sangat berpotensi apakah masih ada temuan-temuan pelaku lainnya terhadap penyidikan dari tindak pidana perdagangan orang ini. Barang bukti yang sampai saat ini dapat kami lakukan penyitaan terkait dengan dokumen antara lain 9 paspor calon pekerja migran Indonesia, dokumen pemberangkatan tiket bus dari Lampung menuju Ponorogo, dan dokumen surat tugas yang tidak terdaftar, dan dokumen kontrak kerja dari perusahaan terkait. Sehingga dalam perjalanan proses yang telah dilakukan ini menjadi bagian jaringan tindak pidana perdagangan orang dari Lampung, Ponorogo, Jakarta sampai dengan tujuan Singapura. Kami dari Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, beneran saya yang mewakili
di mana Komisi 5 ini membidangi atau memitrai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Tak henti-hentinya kami dari Komisi 5 yang bermitra dengan kedua dinas ini, sebenarnya banyak beberapa dinas lain, tapi dua ini kami selalu mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, stop trafficking atau perdagangan orang, dan kali ini terjadi di wilayah Polda Lampung. Maka oleh sebab itu perlindungan terhadap perempuan secara khusus dan perempuan dan anak secara umum sangat wajib, merupakan kewajiban bagi kami Komisi 5 bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan manakala berhubungan dengan ketenagakerjaan kami bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja. Dan oleh sebab itu atas nama Komisi 5 DPD Provinsi Lampung kami sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Polda Lampung, aparat penegak hukum, dan sinergitas dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka menguak atau memproses terhadap kasus tersebut agar terdapat kepastian hukum, keadilan, dan sekali lagi dalam rangka untuk penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mana mengamanatkan secara hukum. Amanat apa muatan daripada undang-undang itu sangat baik sekali, namun implementasinya yang memang perlu dikawal, dan oleh sebab itu sekali lagi untuk penegakan hukum dan perlindungan kepada kaum perempuan, maka terhadap persoalan kasus tersebut sampai melalui prosedur hukum dan sampai terungkap bagaimana kasusnya hingga terang benderang, dan bagi pelakunya ya diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan hukum. 2, 3, sekali lagi, 1.